Shalom sahabat Ngopi dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kehidupan kita senantiasa. Nah, hari ini saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita mau belajar tentang tema yaitu doa semalam suntuk. Ya, jadi bagaimana pandangan iman Kristen memandang doa semalam suntuk. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada beberapa gereja yang mengajarkan bahwa sebelum kita memulai pelayanan kita di tahun yang baru, tentunya kita harus membawa semuanya di dalam doa. Baik itu program-program gereja, baik itu pelayanan kita, baik itu pergumulan gereja, harus dibawa semuanya di dalam kuasa tangan Tuhan yang perkasa. Itu memang sebagai sebuah keharusan bahwa di dalam pergumulan kita melayani Tuhan, di dalam kesungguhan kita melayani Tuhan, di dalam kesetiaan kita melayani Tuhan, dan bahkan ketika kita memulai program yang baru di tahun yang baru, tentunya kita harus membahas setiap program pergumulan kita kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati. Supaya ketika kita memberitakan Injil kepada banyak orang, kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Supaya dengan kuasa Allah kita dimampukan oleh Allah untuk menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bisakah kita berhasil tanpa harus berdoa? Mungkin saja pelayanan saudara bisa berhasil tanpa berdoa. Tetapi hanya sebatas berhasil di mata manusia, di mata jemaat, tetapi tidak di mata Allah. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah jangan kemudian dijadikan sebagai patokan bahwa doa semalam suntuk adalah hal yang diajarkan di dalam Alkitab. Karena apa? Karena sejatinya Tuhan tidak pernah mengajarkan doa semalam suntuk. Pak, di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12 itu kan diceritakan bahwa doa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus belum memilih para rasul, dia berdoa semalam-malaman. Dikatakan dia berdoa semalam-malaman. Saudaraku, memang benar Tuhan Yesus sebelum memilih para rasul, sebelum memulai pelayanannya, dia berdoa kepada Tuhan. Maka ini menjadi sebuah inti pengajaran kita bahwa sebelum kita memilih hamba Tuhan, sebelum kita memilih guru-guru sekolah minggu, sebelum kita memilih para pengajar-pengajar Kristen, tentunya kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. Untuk apa? Untuk memilih hamba Tuhan, untuk memilih pengajar-pengajar, termasuk di dalamnya adalah guru-guru sekolah minggu. Dan bahkan kita harus berdoa sebelum memilih penatua, diaken, atau bahkan majelis jemaat. Itu memang betul. Tetapi jangan kemudian dijadikan sebagai sebuah patokan hukum bahwa doa semalam suntuk itu adalah menjadi satu peraturan gerejawi yang harus dilakukan oleh orang percaya. Kalau kita demikian, maka kekristenan itu akan jatuh kepada hal yang namanya legalisme. Nah, legalisme itu adalah satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan posisi doktrin yang menekankan sistem peraturan dan hukum untuk memperoleh keselamatan dan pertumbuhan rohani. Saudaraku, saya akan memberikan sebagai satu contoh sikap legalisme. Ada begitu banyak orang Kristen yang kemudian mengatakan, saya mencoba untuk menghindari bioskop. Karena apa? Pergaulan di bioskop adalah pergaulan yang merusak. Tidak menjadikan saya semakin rohani, tetapi semakin hidup saya semakin keduniawian. Ya, contohnya lagi, saya tidak makan daging, saya tidak minum teh, saya tidak minum kopi, karena ya supaya hidup saya lebih rohani, supaya hidup saya lebih dekat kepada Tuhan. Ingat, makanan dan minuman itu tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Bukan berarti ketika kita berada di gedung bioskop maka kemudian kita menjadi duniawi. Tidak, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Nah, jadi jangan kemudian dijadikan bahwa peraturan-peraturan manusia itu membuat kita jauh lebih rohani. Seolah-olah ketika kita mentaati peraturan-peraturan yang ada, hidup kita jauh lebih dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, tidak seperti itu. Nah, saya mengamati bahwa doa semalam suntuk dengan kalimat yang bertele-tele itu adalah sebagai satu doa penyembahan berhala. Kenapa saudaraku? Karena Matius pasal 6 dikatakan pada ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.
Saudaraku, Yesus memberikan sebuah kalimat, ya, sebuah nasihat kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai jemaat Allah, kita sebagai warga kerajaan Allah, bahwa ketika kita berdoa, jangan sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang-orang kafir, atau penyembah berhala. Karena apa? Karena orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka juga berdoa seperti itu, karena mereka menyangka bahwa ketika saya berdoa dengan banyaknya kata-kata yang indah, dengan banyaknya kata-kata yang bertele-tele, maka doa-doa saya akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam terjemahan Alkitab, ya, seperti versi Alkitab NASB, itu dikatakan bahwa janganlah menggunakan pengulangan yang tidak memiliki arti atau yang tidak mempunyai arti. Nah, sementara itu di dalam terjemahan NIV dikatakan janganlah terus-menerus mengoceh. Nah, kemudian di dalam terjemahan lain, yaitu di dalam terjemahan RSV, dikatakan bahwa janganlah menumpuk ungkapan-ungkapan yang kosong. Sementara di dalam terjemahan King James Version dikatakan janganlah menggunakan pengulangan yang sia-sia. Nah, saudaraku, maka tentunya doa yang bertele-tele itu adalah doa yang tidak memiliki arti, yaitu satu ungkapan yang kosong, hanya ocehan manusia yang tidak mengenal Tuhan, manusia yang menyembah berhala, atau manusia yang hidupnya kafir. Maka oleh sebab itu, saudaraku, saya akan mengambil salah satu contoh dari doa penyembah berhala yang mirip sekali dengan doa semalam suntuk yang terlalu bertele-tele. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 34 dikatakan, tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Ya, ini di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 34 bahwa banyak orang yang menyembah Dewi Artemis, yaitu kira-kira berteriak, berdoa kepada dewanya, kepada dewinya, itu kira-kira 2 jam lamanya. Kisah Para Rasul 19 ayat 34. Ya, Artemis itu adalah dewi orang Efesus. Artemis itu adalah dewi kesuburan yang digambarkan pada patungnya, bahwa dewi ini itu memiliki banyak payudara. Ya, digambarkan bahwa ini adalah satu dewi kesuburan. Ya, maka orang-orang Efesus pada masa itu mereka berdoa kepada Dewi Artemis, dikatakan kira-kira selama 2 jam lamanya. Maka kemudian 1 Raja-Raja 18 ayat 25 sampai dengan ayat 29 dalam konteks ketika Elia sedang menghadapi nabi-nabi Baal, kemudian Elia menantang para nabi-nabi Baal untuk mempersembahkan korban kepada Baal. Ya, mempersembahkan korban kepada Baal, tetapi tidak boleh menaruh api pada korban bakaran tersebut. Ya, artinya ya Elia menghendaki supaya biarlah Baal itu, kalau dia benar-benar ada, kalau dia benar-benar dewa, kalau dia benar-benar Tuhan yang sejati, dia pasti akan menyambar api dari korban persembahan mereka. Ya, maka kemudian dikatakan, ya, di dalam 1 Raja-Raja 18 dikatakan bahwa mereka mengambil lembu yang diberikan pada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggilan lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dikatakan bahwa para nabi-nabi Baal ini berdoa kepada dewa mereka, memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, tetapi tidak ada satupun jawaban dari Baal. Hal ini membuktikan bahwa ternyata dewa Baal yang mereka sembah adalah dewa palsu. Karena tentunya, saudaraku,
Ya, Allah yang hidup, ya Tuhan yang hidup, bukan Allah yang mati, tentunya akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Ya, baik itu jawaban ya atau baik itu jawaban tidak, semuanya adalah jawaban dari Tuhan. Ya dan tidak adalah jawaban dari Tuhan. Bukan berarti ketika Tuhan menjawab tidak, bukan berarti Tuhan adalah Tuhan yang palsu, Yesus adalah Allah yang palsu. Tidak. Saya mengatakan di sini baik itu jawaban ya dari Tuhan ataupun jawaban tidak dari Tuhan, itu adalah tetap jawaban dari Tuhan. Tapi mari kita garis bawahi di sini. Ya, para penyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang Efesus ketika mereka menyembah Artemis, dan juga seperti halnya yang dilakukan oleh nabi-nabi Baal yang berseru berdoa kepada dewanya dari pagi sampai tengah hari, ya, dan kemudian tidak ada yang menjawab. Ini membuktikan bahwa doa semalam suntuk itu adalah doa yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka ya jangan dijadikan sebagai sebuah pengajaran bahwa doa semalam suntuk itu adalah doa yang harus wajib dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan bahkan saudaraku, ketika saya pernah melayani gereja yang menerapkan doa yang semacam ini, ya, maka saudaraku yang saya dapati di sana adalah saya kemudian diberikan satu program-program gereja dan juga kebutuhan gereja, seperti misalnya yang dibutuhkan oleh sekretariat gereja itu seperti papan tulis, penghapus, dan juga alat-alat tulis, dan juga buku-buku yang dibutuhkan untuk mencatat, ya. Itu kemudian saya disuruh untuk menyebut alat-alat tulis itu satu persatu. Ya. Tuhan, saya berdoa untuk ketersediaan buku. Tuhan, saya berdoa untuk papan tulis. Tuhan, saya berdoa untuk alat-alat tulis. Tuhan, saya berdoa untuk penggaris yang dibutuhkan oleh kantor sekretariat gereja. Saudara, tentunya saudaraku, ini adalah satu doa yang keliru, doa yang salah, saudaraku. Karena apa? Ini terlalu bertele-tele, saudaraku. Maka sejatinya ketika kita berdoa, ya, ketika kita datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan, maka berdoalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka berdoalah apa yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Maka berdoalah yang sewajarnya. Jangan sampai kemudian kita berdoa seperti yang saya sebutkan tadi. Tuhan, saya berdoa untuk penggaris di kantor sekretariat. Tuhan, saya berdoa untuk buku-buku yang dibutuhkan di dalam proses mencatat kebutuhan administrasi gereja dan lain sebagainya. Seolah-olah kita tidak percaya kepada Tuhan. Maka ketika saya disuruh berdoa seperti itu, ya saya ringkas, saudaraku. Ya, Tuhan, saya berdoa untuk setiap kebutuhan gereja supaya kiranya Tuhan yang mencukupkan, ya, supaya kiranya Tuhan yang menyediakan. Sudah, itu saja. Maka doa-doa yang seperti itu adalah doa yang tidak wajar, doa yang bertele-tele, saudaraku. Doa orang kafir, doa para penyembah berhala. Maka bagaimana pandangan iman Kristen memandang hal seperti ini? Saudaraku, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 8 mengatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka. Artinya apa? Janganlah kita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang kafir atau orang-orang penyembah berhala atau orang-orang yang tak bertuhan. Karena apa? Karena ternyata firman Tuhan mengatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ya, Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Pak, kalau Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan, kalau Tuhan mengetahui sebelum kita meminta kepada Tuhan, kalau begitu mengapa kita harus berdoa? Saudaraku, ini satu pengajaran yang penting yang saudara harus pahami. Kalau begitu, mengapa kita harus berdoa? Kalau tahu pada kenyataannya, Bapa kita di surga sudah mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Saudaraku, John Calvin pernah memberitahukan kepada kita bahwa doa itu melibatkan hubungan keluarga antara anak dengan Bapa di surga. Jadi mengapa kita berdoa? Karena sudah sepatutnya kita membangun satu hubungan keluarga, membangun satu hubungan yang komunikasi yang baik dengan Bapa di surga. Maka bagaimana cara kita membangun satu hubungan yang baik dengan Bapa di surga?
hubungan keluarga akan terlihat indah apabila di dalamnya ada satu komunikasi. Tetapi saudaraku, hubungan itu dinilai retak, hubungan itu dinilai tidak bahagia, hubungan itu dinilai tidak berhasil ketika kita sebagai anak jarang membangun satu komunikasi dengan orang tua kita. Ya, di keluarga kita saja, keluarga kita itu ditandai keluarga yang sehat atau tidak, itu bergantung dengan komunikasi. Kalau kita sebagai anak, kalau kita sebagai orang tua jarang menjalin satu hubungan komunikasi dengan anak kita, dengan orang tua kita, maka itu adalah satu hubungan keluarga yang tidak sehat. Tetapi kalau kita sebagai keluarga, baik itu orang tua, suami, istri, dan bahkan juga anak-anak, membangun satu hubungan komunikasi yang baik, ada masalah diberitahukan, ada kendala diberitahukan, ada pergumulan apa yang dialami oleh anak, suami, istri, dan bahkan orang tua diberitahukan, maka itu adalah sebagai satu komunikasi yang baik dengan anggota keluarga kita. Jadi tanda hubungan kerohanian kita sehat atau tidak dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus Kristus, itu ditandai dengan komunikasi yang baik. Jadi mengapa kita harus berdoa? Karena apa? Karena hubungan yang baik itu selalu ditandai dengan komunikasi doa dengan Bapa di surga. Dan yang kedua, kalau Bapa kita mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya, mengapa kita berdoa? Karena apa? Karena yang kedua adalah supaya apa? Supaya menenangkan kekhawatiran kita dengan menceritakannya kepada Tuhan. Saudaraku, di saat kita punya masalah, terkadang saya sendiri juga kadang-kadang punya masalah. Saya butuh teman curhat, ya. Saya butuh teman yang saya bisa percaya untuk menjaga rahasia saya ketika saya sedang curhat. Nah, termasuk orang yang menghadapi pergumulan hidup yang berat, itu juga butuh teman curhat yang bisa dipercaya. Siapa itu? Teman curhat yang bisa kita percaya itu hanya satu, saudaraku. Ya, selain papa mama kita, selain orang-orang sahabat kita mungkin. Tetapi ada juga ya pribadi yang tak pernah mengecewakan. Mungkin kalau saudara cerita ke temannya, mungkin saudara kalau cerita ke sahabat-sahabatnya, mungkin saja ya rahasia saudara pasti bocor. Tapi kalau saudara cerita kepada Tuhan, ya maka yang tahu pergumulan saudara itu adalah saudara dan Tuhan saja. Maka bagaimana cara untuk menenangkan kekhawatiran kita adalah dengan menceritakannya kepada Tuhan. Pergumulan hidup serba menghimpit, ya. Pergumulan pelayanan juga kerap kali banyak sekali menghadapi tantangan, tetapi ketika kita menceritakannya kepada Tuhan, maka hidup kita akan ditenangkan dari atas setiap kekhawatiran kita. Jadi sebagai sebuah kesimpulan adalah doa itu tidak perlu bertele-tele, saudaraku. Saudara berdoa itu menyerahkan apa yang menjadi pergumulan saudara kepada Tuhan. Ya, tidak perlu disebutkan satu persatu seolah-olah kita tidak percaya kepada Tuhan kalau Tuhan mampu untuk mengatasi pergumulan pelayanan saudara, mampu mengatasi pergumulan pribadi saudara. Ya, sebab apa? Tuhan terlebih dahulu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, doa bertele-tele itu membuktikan ketidakpercayaan kita terhadap janji Allah akan pemeliharaannya. Seolah-olah karena banyaknya kata-kata, maka Tuhan mengabulkan doa kita. Seolah dengan banyaknya kata-kata yang kita susun sedemikian rapi gitu ya. Seolah-olah Tuhan mendengarkan doa kita. Pada intinya doa semalam suntuk itu tidak pernah sekalipun diajarkan di dalam Alkitab. Sebaliknya, kalau kita kilas balik ya, perbandingan antara doa Elia dengan doa Nabi-Nabi Baal. Doa Nabi-Nabi Baal itu adalah doa yang bertele-tele. Seolah-olah ketika saya berdoa mulai dari pagi sampai tengah hari, seolah-olah ketika saya menyiksa tubuh saya, maka Tuhan akan kasihan. Tuhan akan menaruh belas kasihan kepada kita dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tapi pada kenyataannya tidak. Ya. Maka ya, kita melihat bahwa doa Elia itu sangat sederhana. Dia hanya berdoa sebentar kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah yang hidup itu kemudian menjawabnya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah kemudian menurunkan api dari langit dan kemudian menyambar apa yang menjadi korban bakarannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, jangan dijadikan sebagai sebuah patokan
bahwa doa semalam suntuk itu adalah doa yang diajarkan di dalam Alkitab. Tidak. Pada intinya berdoa itu tidaklah serumit itu. Pada intinya doa itu adalah menceritakan apa yang menjadi keluh kesah kita di depan Tuhan. Tidak perlu menceritakan satu persatu. Karena apa? Tuhan Maha tahu. Sebaliknya kalau kita berdoa bertele-tele dengan kata-kata yang kosong, dengan kata-kata yang tidak bermakna, dengan kata-kata ocehan, saudaraku yang terkasih, sebaliknya saudara sudah membawa sikap hidup saudara sebagai seorang penyembah berhala. Karena apa? Itulah yang dilakukan oleh penyembah berhala. Seolah-olah kita adalah orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman akan mengungkapkan kata-katanya, akan mengungkapkan doa-doanya kepada siapa? Kepada Allah yang ia sembah. Karena apa? Allahnya terbatas. Seolah-olah dengan banyaknya kata-kata yang indah, dengan banyaknya kata-kata ocehan, seolah-olah Allahnya akan berbelas kasihan untuk menjawab doanya. Tetapi tidak. Tidak dengan Allah kita, saudaraku. Dia tidak membutuhkan banyak ocehan, tetapi dia mengerti apa yang menjadi pergumulan dan keluh kesah saudara. Saudara akan diberkati oleh Tuhan ketika saudara membawa setiap pergumulan doa saudara kepada Tuhan. Saudara akan dimampukan oleh Tuhan menghadapi pergumulan saudara ketika saudara mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita bahas pada malam hari ini. Dan tetap terus dukung channel Ngovi, karena hidup tanpa Ngovi adalah hidup bagaikan tanpa kopi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.